Baik. Yang lain yang ada di sini yang tidak sakit diharapkan menjaga kesehatannya ya. Karena sekarang sudah masuk musim hujan ya. Banyak penyakit di saat musim hujan seperti apa? Flu, pilek ya. Pola makannya juga dijaga. Jangan sampai tidak makan, tidak sarapan. Yang teratur makannya. Baik. Karena sekarang sudah jam kritis, jamnya kalian ngantuk. Gimana kalau kita tepuk tangan dulu ya? Kalian sudah tahu tepuk tangan kan? Bagaimana tepuk tangan? Tepuk tangan. Kalau Ustazah bilang tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk 1, tepuk 1, bukan tepuk tangan. Kalau tepuk 1, tidak usah bertepuk tangan. Oke, itu tadi percobaan. Lagi ya. Tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk 1. Anda masih belum konsentrasi. Lagi. Tepuk tangan 3, tepuk tangan 2, tepuk 1. Alif belum. Ustazah berhenti kalau sudah tidak ada yang bertepuk tangan. Di saat Ustazah bilang tepuk 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk 1. Masih ada Safi. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk 3. Sudah ya? Ustazah harus sudah nggak ada ya. Sudah cukup pemanasannya. Baik. Kita sudah melaksanakan PTS kemarin ya. Kita akan melanjutkan materinya ke bab 3. Kita sudah ada 2 bab kemarin. Sebentar sudah nyangka. Sebelumnya, siapa yang sudah pernah membaca cerpen? Sering ya Irfan ya? Yang lain belum? Yang
tujuan kita belajar hari ini yaitu kalian diharapkan mampu untuk menentukan unsur. Jadi kita belajar unsur pembangun karya sastra dalam cerpen yang dibaca atau didengar. Jadi langkah yang pertama, kalian akan mendengarkan teorinya dulu dari Ustazah, kemudian kalian akan menerapkannya di LKPD, ya di LKS. Silakan bersama. Nah, cerpen atau cerita pendek menurut J.S. Dadudu, cerpen adalah cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Karya sastra apa yang banyak peristiwa? Yang lebih dari satu peristiwa enggak? Karya sastra apa? Novel, itu banyak peristiwa. Komik bergantung dari ceritanya. Kalau komiknya cerita pendek yang digambarkan, komik itu kan cerita ada gambar yang bergambar, cerita bergambar itu komik. Ya, bergantung. Kalau itu komiknya berupa novel, tebal berarti kan komiknya? Bergantung ya kalau komik. Nah itu yang menurut J.S. Dadudu hanya satu peristiwa. Tapi kalau menurut H.T. Yassin, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting. Yaitu bagian terpenting itu maksudnya strukturnya. Ada perkenalannya, orientasi, pertikaian, atau konflik. Kemudian penyelesaian. Seperti kemarin di 9A ada cerpen ya, ada cerita pendek, ada konflik. Ya, nah itu satu peristiwanya kan, tidak ada peristiwa lain. Konfliknya juga satu kemarin kan, ada penyelesaian di situ? Ada. Oke. Berarti kalian sudah paham. Lanjut ya. Ya. Mau dicatat. Sampai di mana penyatatnya? Ya. Dilanjut dulu ya. Dilanjut dulu saja. Hah? Apanya? Di akhir saja ya. Oke. Nah, cerpen juga punya ciri-ciri dari pengertian tadi. Panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Biasanya itu hanya 10.000 karakter. Maaf, bukan karakter tapi kata. 10.000 kata. Bukan karakter ya. Kalau karakter itu kan yang terburuk. Kata, panjang karangan hanya 10 halaman. Hanya 10 halaman. Itu paling maksimalnya itu 10 halaman. Bisa 10.000 kata. Ciri yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Jadi kalau kita baca cerpen sekali duduk selesai. Ya, karena ceritanya pendek. Karena hanya 10 halaman paling banyak. Ciri yang ketiga, satu peristiwa. Yang keempat, konflik tidak merubah nasib tokoh. Bagaimana itu maksudnya, Angga? Konflik tidak merubah nasib tokoh. Iya, konflik itu apa dulu? Permasalahan yang ada tidak berubah nasib dari tokohnya. Itu di dalam cerpen, tidak ada perubahan nasib. Kemudian yang terakhir, perwataan tokohnya dilukiskan juga secara singkat. Ya, di dalam orientasi itu perkenalan tokoh itu hanya dilukiskan secara singkat. Sampai di sini siapa yang mau bertanya? Ciri-ciri cerpen? Tidak ada? Ada Alif? Nomor 5 bagaimana maksudnya? Nomor 5 perwatakannya misalnya ada tokoh Alif. Dia seorang pelajar di sekolah swasta, di sekolah menengah pertama swasta. Sudah cukup itu saja. Kalau di karya sastra yang lain bisa sampai ke Alif, latar belakang keluarganya seperti apa, dia sifatnya seperti apa, dia pemarahkah, dia orangnya lembut pada wanita misalnya. Ya,
Ingat ya. Jangan sebut merek ya di sana. Unsur-unsur pembangun cerpen itu ada dua, ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Nah, kita belajar yang unsur intrinsik dulu. Intrinsik itu maksudnya bagaimana? Pernah mendengar? Sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan ini ada di dalam unsur intrinsik puisi. Apa itu unsur intrinsik? In itu apa? Ya, dari dalam maksudnya. Unsur yang membangun cerita pendek dari dalam. Misalnya ini cerita pendek, ini cerpen. Ini cerpen ya, anggap ini cerpen. Cerpen itu intrinsik itu yang ada di dalam cerpennya. Ada latar, ada tema, ada alur, ada manaf, ada point of view dan lain sebagainya. Sedangkan unsur ekstrinsik itu dari luar ini. Bisa dari penulis, bisa dari sekitar lingkungan sekitar si cerpen ini. Penulisnya itu ada di lingkungan yang seperti apa? Itu bisa mempengaruhi cerpen yang dibuat. Misalnya, cerpen yang ada di Indonesia berbeda dengan cerpen yang ada di Inggris misalnya. Itu berbeda. Karena penulisnya juga orang Indonesia ini, kemudian yang lain orang Inggris. Mulai dari bahasanya, mulai dari norma-norma yang mereka anut, itu sudah berbeda. Itu yang dimaksud unsur pembangun intrinsik dan ekstrinsik. Ini bukunya Pak. Nah, yang intrinsik itu ada latar. Masih ingat apa itu latar? Ada tempat, waktu, lagi suasana. Tempat dan waktu itu sudah jelas ya, tempatnya di mana, kapan kejadian itu terjadi. Suasananya, bagaimana kalau suasana? Tegang, seram, ricu, sedih, bahagia, ya itu suasana. Ramai, sunyi, gembira, itu suasana. Paham sampai di sini? Ambil paham ya suasana? Oke, lanjut tema. Masih ingat apa itu tema? Apa Gusti tema? Tema. Judul? Tema boleh jadi judul. Judul boleh diambil dari tema, tapi tema itu berdiri sendiri. Tema itu apa? Ide, dasar cerita. Ide, dasar cerita. Temanya ada tema percintaan, ada tema persahabatan, permusuhan. Ya. Kemudian yang ketiga ada alur. Alur itu sendiri apa artinya dulu? Jalannya cerita, bagus, gading. Ada apa saja alur? Alur maju, Irfan. Alur maju mundur. Oke, sudah kita semua ya. Penokohan bagaimana penokohan? Ada yang baik sifat tokoh. Sifat tokoh. Samakah tokoh dan penokohan? Sama? Sedikit berbeda. Beda ya. Harus jelas gading. Berbeda atau sama. Sedikit berbeda itu masih di tengah-tengah gading. Tokoh itu orangnya, penokohan itu sifatnya. Sapli, apa bedanya tokoh dan penokohan? Oke, kalau tokoh bagus. Lanjut ya. Sudut pandang atau point of view. Pernah mendengar? Pernah? Bagaimana Irfan? Jelaskan sama teman-temannya. Apa itu? Iya. Oke, itu apa? Posisi di mana? Kita melihat sesuatu. Ya, betul. Jadi, sudut pandang itu bagaimana penulis menceritakan tentang tokoh pertamanya itu, tentang tokoh utamanya. Kalau di situ ada digunakan kata aku, berarti penulis menggunakan sudut pandang orang orang pertama. Kalau ditulisnya dia. Kamu dia. Orang ketiga
stabil? Dua. Nama orang loh ya. Nama orang. Orang ketiga nama orang itu. Orang ketiga, paham? Paham orang ketiga? Orang ketiga itu nak ya, ada kata dia, ada mereka, ada nama orang. Itu sudut pandang orang ketiga. Kalau aku, saya itu sudut pandang orang pertama. Ya. Lanjut amanat. Sudah paham semua amanat? Oke, kalau sudah paham, coba jelaskan Rama. Apa itu amanat Rama? Apa amanat Rama? Hah? Apa? Amanat. Iya. Setiap karya sastra itu pasti ada amanat yang akan disampaikan oleh penulis. Apa itu amanat? Pesan moral. Pesan moral yang pasti ada di dalam sebuah karya sastra itu namanya amanat. Wahyu diulang. Apa itu amanat? Iya, pesan moral apa? Oke, buat siapa? Remaja. Sampai di sini siapa yang mau bertanya unsur intrinsik? Insyaallah. Insyaallah bagaimana gading? Tidak ada. Oke, lanjut ya unsur ekstrinsik sekarang. Jadi unsur ekstrinsik itu apa tadi kata Yusada? Di luar. Ya, di luar karya, di luar cerpen. Unsur yang mempengaruhi cerpen, yang membangun cerpen di luar karya tersebut. Di luar apa? Pertama bahasa. Bagaimana tadi contohnya bahasa? Bahasa? Angkat tangan dulu. Jaudan, silakan. Bergantung dari bahasa yang dipakai penulis. Bergantung dari kemampuan bahasa penulis. Ya, kalau misalnya Ustazah mau menulis cerpen nih, Ustazah bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Madura, bisa bahasa Inggris dikit. Bisa Ustazah kalau buat cerpen itu ada bahasa Indonesianya, dicampur bahasa Madura, dicampur juga bahasa Inggris mungkin. Ya kan? Boleh nggak seperti itu? Boleh nggak? Tidak boleh? Boleh. Karya sastra itu boleh-boleh saja. Iya, benar boleh. Khawatir keberatan. Boleh lah, boleh. Kalau karya sastra itu boleh saja menggunakan bahasa apa saja yang dikuasai oleh penulis. Nah, sekarang latar belakang penulis bagaimana maksudnya, Bar? Latar belakang penulis, Bar. Gimana, Bar? Gimana? Tunggu Gading sebentar. Gading sudah tidak sabar untuk menjawab nih, Bar. Gimana, Bar? Mungkin Gading bisa membantu? Mungkin bisa dia. Karakter. Dilihat dari asal penulis, bagus. Umur penulis. Usia penulis, masuk. Nama penulis. Nama. Ya. Nama penulis. Oke. Tempat tinggal. Anda tadi bilang karakter dari penulisnya, Ustazah. Ya, itu yang melatar belakangi penulis, mulai dari agamanya, dan latar belakang pendidikannya, dia pernah sekolah di mana, ya, itu juga mempengaruhi cerpen, lahir di mana, nah, jadi ya. Kemudian nilai-nilai, bagaimana kalau nilai-nilai Usama dari tadi senyum-senyum, ketawa-ketawa, Akbar ya aku Usama. Ya tak kira. Ayo sekarang nilai-nilai bagaimana maksudnya Usama? Nah yaitu, tidak ngerti kan? Mungkin Usama paham. Gimana? Wahyu bisa bantu? Hah? Tidak bisa. Ada yang bisa bantu? Teguh. Nilai-nilai maksudnya bagaimana, Teguh? Nilai-nilai yang terkandung. Gimana Teguh?
dalam teks tersebut. Tidak ada hubungan dengan teks Wahyu Teguh. Tidak ada hubungannya dengan teks Teguh. Ini di luar. Nilai apa? Nilai moral, nilai-nilai kehidupan yang ada di lingkungan penulis. Nilai moral, misalnya nilai kehidupan yang ada, norma-norma yang ada di kehidupan kita, yang ada di Indonesia, adat ketimuran, itu berbeda dengan adat-adat liberal yang ada di negara barat misalnya. Itu mempengaruhi karya sastra, ya. Itu termasuk unsur eksplisit yang mempengaruhi penulisnya. Saudara tadi sudah mencontohkan kan, kalau penulisnya dari Indonesia, karyanya juga pasti berbeda dengan penulis yang dari Inggris, dari Eropa, berbeda. Karena nilai-nilai yang ada di situ, nilai-nilai atau norma-norma kehidupannya juga paham ya Gusti? Insya Allah. Coba dijelaskan kembali Gusti, bagaimana maksudnya nilai-nilai? Yang lain coba perhatikan, Gusti mau menjelaskan kembali. Tidak usah takut Gusti. Tapi kalau salah Ustaz luruskan. Ya, ayo silakan. Ya silakan Ustaz. Gimana Gusti? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya Gusti ya. Ya. Gimana bersama? Kan tadi bersama yang Ustaz tanya. Gimana? Sudah jelas? Gimana? Jadi nilai-nilai itu ya adalah Gimana Gading? Dibantu sama menjelaskan kembali dari Ustazah, penjelasannya dari Ustazah soal nilai-nilai. Nilai-nilai moral yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari. Penulis. Ya, nilai-nilai yang ada di masyarakat itu juga mempengaruhi sebuah karya sastra, khususnya cerpen. Sampai di sini siapa yang mau bertanya? Insya Allah gimana? Insya Allah gimana? Bahasa, ya bahasanya bergantung dari bahasa si penulis. Kalau penulis tidak tahu bahasa Korea, masa penulisnya mau menggunakan bahasa Korea? Kan tidak mungkin. Ya silakan. Ya. Jadi terima kasih. Di sini ada quote ya, ada kata mutiara dari Mark Twain. Seseorang yang tidak mau membaca tidak memiliki kelebihan dibandingkan orang yang tidak bisa membaca. Maksudnya bagaimana ini? Sama aja, Zah. Maksudnya gimana? Ya, jadi kalian kalau tidak mau membaca, sama saja kemampuan kalian yang bisa membaca dengan anak yang tidak bisa membaca. Paham ya? Minumnya sudah? Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, mau mencatat dulu? Oke. Ini PPT-nya offline, berarti Ustazah kirim linknya ya? Yakin kalian mencatat? Nah itu dia, kalian saja tidak yakin apalagi Ustazah. Masih ada waktu untuk mencatat 10 menit. Ustazah kasih waktu 10 menit untuk mencatat. Ini sudah ya? Belum.
Bisa mencapai kerjanya sudah Kakak sama Mau berapa? sekarang tanggal 12. Sudah ya? Perhatikan dulu. Di sini ada KPD. Ada sudah sajikan sebuah cerpen. Kalian jawab pertanyaan yang ada di KPD ini
Di sini ada pertanyaannya sudah Jordan. Oh ya. Ya, silakan Bayu. Iya. Ya. Bilang. Sama ekstrinsiknya. Ya. Hanya disebutkan. Oh ya, jangan lupa tunjuk satu orang ketua kelompok dari kalian nanti yang akan mempresentasikan hasilnya di depan. Atau Ustaz yang menentukan? Ustaz yang menentukan ya. Kelompok sini yang akan presentasi nanti. Alif. Oke. Alif kan? Alif dia bisa kok. Dia mau di sini. Gading. Ya, 10. Pokoknya Mbak. Siapa yang akan presentasi? Fatir apa Ikhwan? Fatir. Oke, Fatir. Azza. Nah, ya sudah silakan dikerjakan. Ustaz dia kasih waktu 20 menit. Ya, diskusi. Ya, ada kertas, semuanya kerjakan. Nomor satunya ini. Silakan cari posisi yang nyaman. Boleh di depan, boleh. Pedagang itu pedagang. Nama kelompoknya. Nama kelompoknya apa itu? Nama apa ya? Nama individu maksudnya.
misalnya juga seorang sudah saudagar kayak juga apa yang dia itu dengan mudah tanpa perlu bertahun-tahun untuk mendapatkan saudagar ini itu tak pernah merasa juga dan dari hidupnya apa yang perlu disiapkan hidup ini adalah sebuah ukuran seorang manusia tapi apa aku tak pernah batas bahagia dunia dalam hati dia tak sebaya melihat daftar dari dunia aku tahu kenapa karena aku berhubung secara pikirnya ada ayo Bisa
Dia di perjalanan, bukan di pinggir jalan. Pinggir jalan loh. Sudah yang di ini ada pinggir jalan. Kamu mereka seorang di pinggir jalan. Kan bertemu. Iya, gua turun. Nah, Itu kan gosip. nah, Boleh. Jadi dia biasa terjadi biasa kita dalam itu. Di kota bisa, di desa bisa. Kira kan kita dekat ke kota, di perjalanan. Mana? Dataran bisa. Tidak, itu kan diskusikan nanti. Kasih diskusinya nih pasti. Ini ada namanya. Ada namanya apa ini? Kalau kalian mau isi perjalanan, apa? Kalau di sebuah kota, boleh. Silakan tulis. Sudah ada mana ini? Tidak usah dibuktikan dulu kalimatnya. Tidak usah dibuktikan kalimatnya dulu. Tapi ada itu. Ada tempatnya. Saya jadi motor sudah. Ada. Semua ada. Ini semua ada. Akunya ada semua. Akunya nggak ada ini. Akunya ada. Akunya ada. Tak bahagia. Masya Allah. Banyak di pinggir jalan. Iya. Suasana apa? Makanya misalnya kita Tidak bahagia. kan anaknya memberani. Sini. Sebutkan dulu tokohnya siapa dia, makanya gimana. Nabi sallallahu
Boleh kamu menyebutkan sifatnya? Saudagar kaya yang bersyukur. Bisa. Sifatnya dia bersyukur, sama, berat. Boros. Iya. Oh iya, kita harus bersyukur. Suasana apa ya? Murang. Risau. Tak bahagia. Biasanya Emang jangan ada risau ya? Ada. iya Kak, temanya ada. Apa temanya? Kita enggak. Sifatnya sudah kaya sifatnya Apa itu? Kurang bersyukur ya? Sudah. Sifatnya punya gimana? Sama. Dia sudah kaya, terus sudah kerja. Dia menggunakan dia menyebut saudagar kaya. Saya kasih waktu lagi 5 menit lagi ya. Panjangan orang 5 menit lagi. Kenapa saudagar? Dia menyebut tokohnya saudagar kaya. Risaunya adalah dia. Di sini ada kata saudagar kaya, ada kata dia. Kalau saya bicara sama kamu. Silakan saudara. Waka itu apa sifat? Iya, waka itu sama dengan sifat. Lagi dituliskan satu-satu. Pak. Maksudnya jangan tadi apa kata yang kamu tadi? Halo. Iya benar. Menggunakan sudut pandang. Saja di situ terdapat waktu Hah? waktu. Tidak ada kata waktu. Ya, tidak usah disebut. Istri. Selesai. Ada kelompok yang sudah selesai? Ya. Ada. Ya. Siapa yang sudah selesai kelompoknya? Saya. Kelompoknya Anda sudah. Kelompoknya Teguh? Sudah. Kelompoknya Fatin sampai ke mana? Terakhir selesai. Oke.
Sudah. Ya, sudut pandang. Ya. Sudut pandang. Di situ disebutkan saudagar kaya. Saudagar kaya ada kata dia. Berarti yang sudah selesai kembali ke tempatnya masing-masing. Ya itu bukan nama saudagar kaya dia ya. Saudagar kaya itu kan penamaan dari penulis. Masuk apa? Ya. Silakan yang sudah selesai kembali ke tempatnya masing-masing. Harta tidak segala. Ketua kelompok bisa presentasi di depan. Kita diskusikan dengan kelompok. Tapi mau presentasi enggak? Ya, enggak apa-apa. Ayo, kelompoknya Anda, Rama, silakan. Silakan, Rama, duduk di tempatnya kembali. Sapri, dirapikan tempat duduknya. Sebentar. Wahyu. Sudah Wahyu. Alif, Teguh, Ahmad, silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Acara ketiga di antara kita. Tulis di bukunya bersama. Ya, silakan kamar mandi. Yang mau ke kamar mandi, silakan ke kamar mandi. 2 menit, tidak mandi. Ya, pulangnya ke tempatnya Anda. Ayo, Akbar, Sapli, Alif, Awan, Usama, Gading, dan kelompoknya silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kita akan presentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Maksudnya mundur dulu kan? Iya. Maksudnya mundur. Kembali kita nih. Maju kemana? Mau kemana? Dulu masih ada temannya yang keluar, masih ada Arda, giliran sama Arda. Sudah? Baik, kelompok yang mana yang mau presentasi duluan? Fatir ya? Ayo. Silakan Fatir dulu. Akbar yang dulu presentasi. Ya. Mas Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat kota terpencil, waktu tidak ada, suasana kesedihan. Nomor 3. Dua dulu sebentar, kedua. Ada tanggapan dari kelompok lain untuk nomor 2? Bapak, Yudha, Akbar.
kesedihan, menyedihkan. Waktu suasananya menurut kontraktor itu menyedihkan dan tempatnya di kota terpencil. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan Ayu. Ada suasananya mungkin soalnya yang suasana yang kita itu merasa berbahagia hampa atau Suasananya merasa berbahagia. rasa kurang bahagia. Beda Beda dengan sedih ya Pak ya. Kurang bahagia itu berarti bagaimana Wahyu? Kurang bahagia. Orang bahagia di kawasannya orang itu yang gimana caranya gitu kebahagiaan. Dia malah haus akan kebahagiaan gitu ya. Gimana caranya kebahagiaan? Bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan? Jadi orang yang bingung mendapatkan kebahagiaan itu bagaimana suasananya? Dihargai. Mantap dia punya. Sedih menurut kamu? Ya. Gimana? Kelompoknya apa? Hampa. Oke, suasananya hampa. Hampa itu kosong begitu ya? Iya. Oke. Kelompoknya udah? Apa? Bagaimana? Dua. Hampa kan? Oh, iya, saya suasananya itu risau ya. Risau. Risau. Punya ada risau, punya kelompok yang Wahyu tidak bahagia. Heran. Saya beda. Gimana tadi? Rasanya itu tidak bahagia dan risau. Tidak bahagia dan risau. Berbeda sudah. Risau dan tidak bahagia. Risau dan tidak bahagia. Tadi katanya hampa. Ditambah lagi. Ya, jadi suasananya sudah luruskan ya. Sudah tengahin. Jadi suasana. Ya. Jadi sebenarnya latar tempat waktu dan suasana dalam cerpen tersebut itu masih belum jelas. Idealnya cerpen itu latar waktu dan tempatnya, latar suasana waktu dan tempatnya idealnya itu ada di awal paragraf. Tapi di situ cerpennya tidak ideal. Ini bukan cerpen ideal. Ya, yang latar suasananya masih ragu-ragu saya Ustazah, suasananya bagaimana? Dan tempatnya juga itu tempatnya di mana Ustazah? Ini banyak tempat. Kemudian satunya waktu. Kapan itu Ustazah? Kami kebingungan. Setiap kelompok kebingungan. Itu yang benar. Kalian sudah benar. Pekerjaan kalian sudah benar. Kalian bingung mencarinya karena memang tidak jelas. Ya. Ya. Lanjut nomor 3, Pak. Nomor 3, unsur intrinsik. Unsur intrinsik sudah jelas tadi ya? Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ada yang menjawab lain? Apa saja? Sama. Oke. Nomor 3 lanjut. Nomor 4. Saudagar kaya Saudagar kaya. yang selalu risau dalam mencari letak kebahagiaan. Terus ada lagi? Pedagang asongan Sifatnya katanya penuh semangat. penuh semangat ya, bagus. Ada tanggapan dari kelompok lain? Jawaban lain mungkin? Ya, silakan Gading. Mungkin bersyukur atas apa yang didapat. Siapa itu? Saya rasa. Ya, pedagang asongan yang selalu bersyukur atas apa yang didapat. Oke, bagus. Ada kelompoknya Mas Arda, Rama? Jawabannya apa? Hah? Siapa itu? Kelompok siapa yang rendah hati? Pedagang asongan. Kalau saudagar kayaknya sudah sama semua ya? Tidak bersyukur atau kurang bersyukur. Sama lagi, ya. Karena sifat samanya itu makanya dia tidak bersyukur. Lanjut, Nomor 5, nomor 5. sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga karena dia menggunakan kata ganti orang 3. siapa? Dia. Pedagang Saudagar Saudagar kaya. kaya. Dan juga disebutkan kata dia untuk mengganti kata saudagar kaya. Di sini ada yang menanggapi, ada yang punya pandangan lain. Maksudnya pakai sudut pandang yang lain. Sama ya? Orang ketiga semua ya? Alan? Sama? Oke. Lanjut, Kak.
Alur cerita maju. Alur ceritanya maju. Ada kelompok lain yang mungkin menggunakan alur mundur? Sapi, pakai alur apa sapi? Maju. Apa cowok? Ipa, maju. Oh iya, maju ya. Maju ya, maju. Iya. Oke, sudah. Tidak ada yang perlu ditanggapi lagi, semuanya sudah sama. Baik, terima kasih ya Mbak. Silakan. Masih ada yang setuju? Oke, silakan setuju. Setuju. Sebagai sebagai manusia hendaknya menanamkan rasa syukur dalam diri kita dalam segala situasi dan kondisi. Ada lain amanat yang dari kelompok lain? Kelompoknya Mbak, sebaiknya manusia selalu menanamkan rasa syukur. Kelompoknya Anda dulu apa? Silakan ditanggapi. Bukunya Anda sama atau berbeda? Beda. Oke, yang Anda bagaimana amanatnya? Inti atau letak kebahagiaan manusia bukan karena materi yang telah diperoleh, tapi karena syukur dalam diri dalam segala situasi dan kondisi. Intinya rasa Syukur. silakan ambil dari kelompoknya apa? Ditanggapi. Selalu bersyukur. Terus apa yang sudah kita dapat itu ya. Kelompoknya Alif bagaimana amanatnya? No. Harta tidak bisa membeli kebahagiaan. Terus itu aja. Oleh karena itu kita Harus bersyukur. harus bersyukur untuk memperoleh kebahagiaan. Baik, terima kasih atas Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Silakan dikumpulkan pekerjaannya untuk sudah nilai. Ada sebelumnya hari ayat sebelumnya. Baik. Baik, Baik, kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Ya. Jadi hari ini kita sudah belajar apa? Tolong bantu Ustazah untuk merefleksikan satu alam. Kita sudah belajar cerita pendek. Oke. Abil. Kita sudah belajar cerita pendek. Unsur-unsur pembangun cerita pendek ada apa saja, Abil? Satu unsur intrinsik. Dua ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah Gading, Teguh, silakan duduk. Teguh, unsur intrinsik ada apa saja? alur saya. Alur. Ada apa saja? Satu latar, tema, alur, nokohan, terakhir unsur ekstrinsiknya ada apa saja? Gading, bahasa, nilai-nilai, latar belakang penulis. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah paham semua ya dengan mengerjakan PKPD tadi ya? Baik, karena waktunya juga sudah mepet. Ustazah kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.